anak-anak, selamat pagi. Salam. Ya, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semuanya pasti sehat ya? Ya, mana ya-yanya nih? Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kelas 1 sudah sampai di modul 5 loh, ya. Ternyata sudah panjang ya, modul 1, 2, 3, 4, 5. Ya, besok ada 6 modul anak-anak, ya. Nah, untuk kali ini yang dipelajari modul 5 apa ya Bu Sur di kelas 1? Nah, sekarang bagaimana cara menjaga sikap tubuh. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia yang hidup pengen tubuh kita itu baik, sempurna adanya. Nah, kita harus latih dengan sikap tubuh yang benar mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang, tidak boleh ditunda-tunda ya. Nah, apa yang dipelajari? Kok sikap tubuh saja harus dipelajari toh? Nah, yang kita pelajari nanti ada sikap duduk, terus sikap menulis, pada sikap membaca, berjalan, bahkan bergerak. Kita akan bahas satu-satu ya anak-anak, dengarkan dulu ya. Terus sekarang kita akan belajar apa yang dipelajari pada saat sikap duduk. Nah, kalau pada saat sikap duduk anak-anak sekolah, entah itu di sekolah atau di rumah atau di mana saja di tempat umum, kita kan tidak lepas apa kita mau jalan terus atau berdiri terus kan tidak mungkin ya. Tapi tetap kita pasti mengalami namanya lelah kemudian duduk. Nah, duduk asal tidak duduk begitu saja ya, tapi dengan sikap yang baik, karena sikap ini akan menentukan bentuk tubuh kita menjadi tegap, menjadi bungkuk atau menjadi miring. Nah, makanya diperhatikan. Nah, sikap duduk yang benar adalah pada saat kalian duduk di kursi ya, anak-anak badan tetap tegak ya, tetap tegak, jangan bungkuk. Nah, tapi tetap tegak. Pada saat melakukan apa saja ya, jadi sikapnya tegak. Nah, kalau sudah tegak, tentunya pandangan mata juga akan lurus ya, lurus ke depan. Nah, ini akan mempengaruhi apa tuh sebetulnya saat duduk ini? Mempengaruhi pertumbuhan tulang belakang anak-anak. Kedua, yaitu sikap menulis. Pada saat sikap menulis, ini anak-anak yang penting harus diperhatikan. Pada waktu sikap menulis, tolong anak-anak, buku itu lurus dengan badan kita. Jangan bukunya diiringkan ya. Kadang ada anak-anak yang suka menulis tuh miring gini. Nah, enak nulis miring gini Bu. Ada yang nulis begitu. Kalau pakai tangan kiri, ya gini. Nah, itu tidak melatih anak-anak untuk tubuhnya tidak lurus, nanti tegak lurus, akan miring, cenderung miring, tubuhnya itu akan miring. Nulis tangannya, yang bergerak kan tangannya, ya, bergerak tangannya. Nah, melukis juga gitu. Nah, bukan bukunya yang diiring terus kamu badannya terus ikut miring-miring, jangan ya, tetap lurus saja. Jadi supaya badannya ini tetap lurus, tegak, ini bidangnya tetap simetris ya. Yang ketiga, cara membaca. Nah, ini juga penting anak-anak. Membaca, kemudian cara melihat atau melihat televisi, mungkin melihat televisi atau melihat apa ya, HP atau melihat apa. Nah, itu juga harus diperhatikan. Sikap duduknya harus diperhatikan. Jarak membaca antara buku yang dibaca sama jarak pandangan mata yang paling ideal, yang paling bagus ya anak-anak, paling tidak 30 cm jaraknya. Jadi juga jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti kamu akhirnya begini-begini, mendekati buku. Nah, jarak nyaman itu 30 cm. Jadi dalam keadaan tegak, berdiri, duduk, apapun membaca itu masih mampu, masih bisa ya. 30 cm jarak membaca. Kecuali kalau anak-anak yang sudah mengalami problem penglihatan. Mungkin bisa dibantu dengan kacamata.
Terus kemudian yang keempat adalah cara berjalan. Nah ini cara berjalan kemarin yang gerak lokomotor sudah dipelajari sedemikian rupa ya, berjalan tetap harus tegap badannya ya, harus tegak badannya, jangan berjalan bungkuk, nanti juga bungkuk berpengaruh ya, itu berjalan, cara berjalan. Kemudian yang kelima adalah cara bergerak secara seimbang dan lentur. Nah ini anak-anak harus belajar menyeimbangkan tubuh, melenturkan tubuh. Kenapa? Supaya tubuhnya itu nggak kaku. Kalau kaku seperti robot. Tahu ya? Jalannya robot ini. Ya. Nah, tapi kalau yang sehat, badan kita yang sehat, anak-anak yang sehat karena sudah terlatih akan lentur. Misalnya contohnya kalau berjalan seimbang, kemarin sudah ada ya, berjalan di balok titian itu kan berjalan untuk menyeimbangkan tubuh. Kalau nggak imbang, bisakah jalan di balok titian? Karena balok titian ini kan tumpuannya kan kecil. Jadi kalau nggak imbang, belum jalan saja sudah jatuh. Nah itu berarti tidak imbang. Nah itu harus selalu dilatih supaya seimbang. Ya, dan pun juga harus seimbang. Pernah Bu Sur juga cerita kan, ada anak-anak yang nggak bisa menyeimbangkan tubuh, berjalan pun sendiri tanpa disenggol orang, itu jatuh. Nah, ada beberapa anak yang mengalami demikian. Itu ya anak-anak, luar biasa. Ya, anak-anak harus belajar dari sekarang. Dari kecil, menulis yang baik. Tadi sikapnya harus baik. Nanti di modulnya dipelajari ya, gambar-gambarnya seperti apa. Di modul banyak ya. Sehingga anak-anak bisa menerapkan, ini bukan teori saja tetapi harus dipraktekkan ya, harus dipraktekkan. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu ceria supaya kita tetap sehat ya. Selamat belajar selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.